Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di khutbah kali ini kita akan bahas satu hadis terkait dengan utang piutang. Dan utang piutang yang dimaksud adalah utang piutang puasa, bukan utang piutang uang, bukan utang piutang harta. Tapi satu hadis yang kita akan bahas yaitu adalah satu hadis terkait dengan utang piutang puasa. Namun sebelum kita masuk ke hadis, dalam urusan apapun itu, sebenarnya manusia terbagi kepada 4 kelompok. 4 kelompok itu yang pertama, orangnya mau dan mampu. Maka pada kelompok satu ini biasanya dia akan melakukan aktivitas itu karena dia punya kemauan, dia punya kemampuan. Orang pengen sedekah 100 juta, punya kemauan dan dia punya kemampuan untuk sedekah 100 juta, maka terjadi sedekah itu. Tipe yang kedua, ada manusia mau dia tapi tidak mampu, sehingga mau gimana caranya diupayakan pun tidak bisa. Kemauan dia terbatasi oleh kemampuan. Mau sedekah 100 juta 1 bulan, tapi duitnya tidak ada. Mau, tapi tidak mampu. Ada tipe ketiga, enggak mau, tapi mampu. Sehingga ada orang-orang permasalahannya bukan di kemampuan dia, tapi memang di kemauannya tidak ada. Sehingga orang ketika udah nggak mau, alasannya banyak. Pak, ayo Pak, sholat Pak. Udah azan Pak. Saya belum mandi. Pak, ayo Pak sholat. Udah azan. Nanti aja. Pak, ayo Pak sholat. Sudah azan. Alasannya banyak. Memang dasarnya tidak mau. Sehingga kalau nggak mau, walaupun mampu, ya tidak terjadi. Infak 100 juta sebulan, ada hartanya, tapi tidak mau, tidak terjadi. Yang keempat, nggak mau dan nggak mampu. Yang kita bahas saat ini adalah orang tipe kedua. Orang ini mau, tapi tidak mampu. Kalau orangnya mau dan mampu, maka terjadi. Besok bulan Ramadan, kita bertemu dengan bulan Ramadan, dalam posisi kita mau untuk puasa, dan dalam posisi kita mampu untuk puasa, maka terjadi puasa itu. Dengan izin Allah tentunya. Tapi ada orang pengen puasa, tapi dia nggak bisa. Entah yang pertama, uzurnya bisa karena dia sakit, nggak mampu puasa, baring di rumah sakit, atau kalau dia puasa pingsan, tidak bisa. Atau kalau dia puasa nggak sah puasanya, wanita yang haid misalnya. Atau ada yang mendapatkan uzur dari syariat, dia boleh tidak puasa karena posisi safar. Nah, ini yang mau dibahas. Sedangkan bagaimana kalau ada orang aslinya mampu tapi tidak mau puasa? Maka ulama tidak membahas ini dalam ranah ganti puasa, tapi dibilang dia tidak ada kewajiban ganti karena itu dosanya lebih parah dibandingkan orang yang mau tapi tidak mampu. Sama, orang ketika diajak sholat tidak sholat. Pak, kenapa tidak sholat? Saya mau sholat tapi tidak mampu. Atau memang dia tidak mau sholat? Pak,
ayo puasa. Kenapa tidak puasa? Tidak mampu puasa atau tidak mau puasa. Maka perlakuan terhadap orang yang tidak mau itu dibedakan. Kita bahas yang orang mau tapi nggak mampu. Bunyi hadisnya ini dari Aisyah radhiyallahu taala anha dan hadis riwayat Imam Bukhari, hadisnya sahih. Man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyuhu. Siapa yang meninggal dan dia punya utang puasa, maka digantikan, dibayarkan puasanya oleh keluarganya, oleh walinya, oleh kerabatnya. Yang pertama, dibahas kata para ulama, kenapa orang ini sampai punya utang? Dan bicara utang, maka ulama kemudian membagi dua kondisi. Ada orang pada saat bulan Ramadan dia punya uzur. Satu, sakit, kemudian dia haid, kemudian dia safar, atau yang lain. Akhirnya nggak puasa saat Ramadan, dia punya utang Ramadan, dan karena ada uzur, lalu sembuh, dan dia bisa puasa tapi nggak lakukan puasa, lalu meninggal. Maka disitulah yang disebut dengan ada utang. Tapi kalau dia sakit, Ramadan sakit, Syawal sakit, kemudian nanti ganti terus sampai ketemu Ramadan berikutnya masih dalam posisi sakit, maka tidak ada kewajiban qadha. Sehingga dibedakan antara orang yang memang nggak ada kemampuan sama sekali, sakit, besok mau puasa sakit, dengan yang sakit Ramadan kemudian sembuh, haid saat Ramadan kemudian sembuh, ada momen dia bisa ganti, tapi dia nggak ganti puasa itu, maka ketika dia meninggal itu menjadi utang yang harus dibayarkan. Kemudian kalau keluarganya nggak mau bayarkan puasa, apa hukumnya? Dan kita misalkan punya kerabat kita ada yang punya utang puasa, maka ulama menjelaskan hukum mempuasakan mayit yang sudah meninggal sifatnya hanya anjuran, sifatnya hanya sunnah. Terus orang ini kalau berdosa gimana? Dosa dia yang tanggung. Karena wala taziru waziratun wizra ukhra. Dosa tanggung masing-masing. Dia saat hidup tidak puasa, meninggal, kemudian kerabatnya nggak ada yang menggantikan, maka tanggung dosanya urusan dengan Allah Azza wa Jalla. Sehingga jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kalau di bulan sekarang masih Rajab atau Sya'ban, ada yang masih punya utang puasa dan kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk puasa, silahkan segera diganti, segera dibayar sebelum kita meninggal. Kita wafat dalam kondisi punya utang puasa. Apakah gantinya harus setiap hari? Jawabannya enggak. Satu hari, besok puasa, besok enggak, silahkan. Yang penting bayar utangnya, cicil utangnya. Itulah nanti yang akan membedakan orang ini punya kemauan atau tidak. Kalau enggak ada kemauan, alasannya banyak, macam-macam. Tapi kalau punya kemauan, dia akan ikhtiar. Sama, kita ngutangin temen, utangnya 1 juta. Kalau dia punya kemauan, saya punyanya 5.000, dibayar sama dia. Saya punyanya 10.000, dibayar sama dia. Saya punyanya 100.000, dicicil. Tapi kalau memang nggak ada kemauan untuk bayar, maka adapun duitnya, adapun kemampuan, dia nggak akan melakukan itu. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb, fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu ala habibinal mustafa amma ba'd. Apa faidah dan pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis tadi, man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyuhu? Yang pertama faidahnya adalah kita didesak, didorong untuk apa? Tidak menyepelekan hak-hak Allah Azza wa Jalla. Ketika kita punya utang kepada Allah, kita wajib tunaikan utang itu, wajib bayar. Dan pernah kejadian di masa Rasul, ada yang tanya sama Rasul, orang tua saya meninggal, dia punya utang puasa, terus saya bayarkan enggak? Saya puasakan enggak?
orang tua saya. Kata Rasul, iya. Fadainullahi ahaq. Sebagaimana kamu punya hutang ke orang dibayarkan, maka hutang ke Allah itu juga dibayarkan. Dan kita malu kalau kita punya hutang sama tetangga, hutang sama teman, terus kita ketemu kita dalam posisi belum bayar. Padahal kita mampu untuk cicil 5.000, 10.000. Apalagi kita punya hutang sama Allah, kita mampu. Ada kondisi kita sudah sehat, bisa jalan, bisa kerja, tapi nggak dibayar-bayar puasanya. Dan kemudian yang kedua, faedah dari hadis adalah keutamaan menjaga hubungan kerabat, hubungan silaturahim. Salah satu berbuat baik kepada kerabat yaitu adalah membayarkan utangnya. Membayarkan utangnya, ketika dia meninggal dia punya utang, kita bantu, kita bayarkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.